Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mana kabarnya? Sehat-sehat semua? Salam. PowerPoint-nya bisa terlihat? Oh, masih loading. Oke, sebentar ya. Ini sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah ya? Oke. Nah, untuk materi ke-13 kita ya, pembahasannya tentang teknik penyelesaian masalah etika ya. Nah, pertama itu adalah membahas tentang analisis isu-isu dalam masalah etika ya. Kemudian membuat diagram garis ya. Kemudian membuat diagram alur ya. Nah, tipe-tipe dalam penyelesaian masalah etika itu yang pertama itu adalah faktual ya. Di mana isu faktual itu melibatkan apa yang benar-benar diketahui tentang sebuah kasus, misalnya fakta-fakta yang ada, kemudian akan ada kontroversi dalam fakta-fakta yang ada. Misalnya dengan melakukan pengungkapan suatu kebenaran dalam penelitian yang kita lakukan ya. Kemudian kedua konseptual ya, di mana isunya tentunya harus berhubungan dengan bisa tidaknya ide itu bisa diterima ya. Misalnya mendefinisikan apa yang membedakan antara penyuapan dengan hadiah yang diterima ya. Atau juga menentukan suatu kerahasiaan informasi bisnis ya. Nah, kemudian ketiga itu adalah moral ya, di mana prinsip moral ini harus kita terapkan ya, di mana penyelesaiannya bisa lewat kesepakatan atas prinsip moral yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan ya. Kemudian bagaimana cara membuat diagram garisnya ya, di mana berguna untuk prinsip-prinsip yang kita terapkan sehingga jelas ya, tapi tidak ibarat kata tidak ada daerah yang abu-abu, jadi di mana prinsip etika itu kita terapkan. Nah, di mana cara penggambarannya ya, cara penggambaran diagram garis yang pertama itu adalah menggambar garis beserta sebagai contoh ya, situasi hipotesisnya ditempatkan pada garis tersebut. Kemudian kedua, pada satu ujungnya ditempatkan paradigma positif, sedangkan di ujung lain paradigma negatif ya. Nah, contoh-contoh yang mendekati paradigma positif itu kita tempatkan dekat dengan paradigma positif. Tempatkan yang keempat adalah tempatkan masalah moral yang dibicarakan ke tempat yang tepat sepanjang garis ya. Yang kelima adalah kita melakukan telaah ya, apakah lebih mendekati paradigma positif atau negatif, lalu kita menentukan apakah masalah tersebut bisa diterima atau tidak, etis atau tidak etis ya. Contohnya ini ya, perusahaan ingin membuang limbah beracun ke suatu danau ya, di mana danau itu masyarakat sekitar danau mengambil persediaan air minumnya dari danau. Nah, kita melakukan penelitian apakah jumlah limbah yang direncanakan dibuang ke danau itu di mana rata-rata limbahnya ya, konsentrasinya ternyata hasil penelitian adalah 5 ppm. Nah, sedangkan batas EVA untuk material ini adalah 10 ppm ya. Jadi harapan kita pada tingkat 5 ppm tadi tidak terjadi masalah kesehatan, kemudian pelanggan tidak akan mendeteksi senyawa dalam air minum mereka ya. Nah, sehingga di bawahnya ada paradigma positif, persediaan air untuk warga kota itu tentunya harus lebih bersih dan aman. Paradigma negatifnya, tingkat limbah beracun yang dibuang ke danau ya. Ini dia gambar diagram garisnya, paradigma negatif, kemudian ada paradigma positif. Nah,
Kemudian membuat diagram alur ya, ini bermanfaat kita untuk menganalisis berbagai kasus ya, terutama kasus yang mempunyai tahapan kejadian yang dapat kita harus pertimbangkan ya, di mana keuntungannya ini dapat memberikan gambaran visual tentang sebuah situasi dan memungkinkan melihat konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan ya. Ini dia contoh diagram alurnya ya. Ya, misalnya yang di atas ada kasus pembangkit pabrik di Bhopal ya, India, kemudian hukum keselamatan di Indianya bagaimana, ada diagram alurnya, mendesain pabrik ya, kemudian hukum lokalnya seperti apa turunannya, bagaimana mendesain pabrik ya, ini contoh bagaimana kita membuat diagram alur dalam suatu penelitian nantinya ya. Oke. Nah, demikian materinya. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sambil merekam absensi, silahkan yang bisa diaktifkan videonya, aktifkan. Dan yang mau memberikan tanggapan atau pendapat atau pertanyaan terkait materi kita, permasalahan isu-isu etika, dipersilahkan. Ya, iya, lagi terinspirasi dengan bulan, bagaimana bisa sampai di bulan. Iya, iya ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oke ya, kalau cukup baik nih. Terima kasih semua nih atas waktunya ya. Selamat malam semuanya. Kenapa? Sudah. Ini kan direkam juga. Oke ya, baik semua ya. Terima kasih. Semoga sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu tatap muka nanti ujian ya. UAS Januari. Nanti diinfokan lagi ya. Oke ya. Terima kasih semua atas waktunya nih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.